Bagi Anda yang memiliki sebuah perusahaan tentunya mengharapkan karyawannya dapat bekerja dengan maksimal. Salah satu aturan yang harus dijalankan oleh seorang karyawan adalah tentang pelayanan. Dalam hal ini kita akan sharing tentang 7 kepribadian yang wajib diperhatikan dalam perusahaan berbasis pelayanan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan 7 kepribadian yang wajib diperhatikan oleh karyawan? Dalam hal ini adalah mengenai pelayanan, yaitu service excellence. Dalam service excellence terdapat bagian-bagian tertentu, poin-poin yang penting yang harus diperhatikan. Baik, kita akan ke poinnya. Kemudian dalam service excellence yang harus diperhatikan ada hal-hal yang negatif dan ada yang positif yang harus diperhatikan oleh seorang karyawan. Tentunya yang negatif harus dihindari, yang positif itu yang harus dijalankan. Pertama, mengenai tata bahasa dalam pelayanan. Nah, ini sangat penting. Negatifnya adalah bahasa yang tidak mengandung layanan. Contoh seperti ini. Tahu tuh, pokoknya, mana saya tahu, habis mau gimana, apaan sih, dan lain sebagainya, seperti sahabat lihat di monitor. Kemudian, bagaimana ya cara yang baik atau cara yang positif dalam pelayanan, yaitu gunakan bahasa yang baik dan benar. Tentunya itu yang diharapkan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu postur dalam layanan seorang karyawan. Yang pertama, tidak terlihat lemah atau loyo, tubuh menyandar atau miring, kemudian topang dagu. Yang benar adalah harus smart, yang positifnya. Kemudian wibawa, berdiri tegap namun tidak kaku. Kemudian duduk tegap namun tidak kaku. Ini untuk postur. Kemudian bagaimana seorang karyawan dalam pelayanan untuk gesturnya? Tubuh bergoyang-goyang, ini untuk negatifnya. Kemudian tolak pinggang dan menunjuk dengan telunjuk. Ini yang dilarang dalam pelayanan. Kemudian bagaimana positifnya yang baiknya? Yaitu tidak bergoyang atau tidak grogi. Kedua, sikap tangan standar. 3, menunjuk dengan telapak tangan atau ibu jari. Ini untuk gestur. Keempat, ekspresi dalam pelayanan seorang karyawan dalam perusahaan. Muka masam, ini negatifnya ya. Kemudian wajah beringasan, kontak mata tidak terarah. Jadi tidak menghargai, kalau tidak terarah itu tidak menghargai terhadap pelanggan. Nah, bagaimana cara yang benar atau positifnya? Yaitu senyum dan ramah. Kemudian 2, tenang dan berseri-seri, bersahabat, sopan dan empati. Selanjutnya yaitu mengenai nada suara dalam pelayanan seorang karyawan. Nah, negatifnya atau yang harus dihindarinya yaitu nada suara terlalu tinggi, kemudian bergumam saat bicara. Nah, ini harus dihindari. Selanjutnya yang benar adalah nada bicara agak datar, tempo sedang, kemudian nada rendah tapi jelas. Selanjutnya yaitu isi pembicaraan. Ini sangat penting sekali. Bicara jangan bertele-tele, sisi negatifnya. Tidak efektif dan terlalu berlebihan. Akhirnya pelanggan kurang respon atau tidak puas dengan pelayanan kita. Kemudian bagaimana yang baiknya atau positifnya itu bicara fokus pada jawaban sesuai pertanyaan. Jadi tidak mengundang pertanyaan baru, namun memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pelanggan.
Baik, sahabat, sekali lagi hindari kata-kata negatif seperti ini, karena dengan seperti ini perusahaan tidak akan mengalami kemajuan dengan pelayanan yang tidak maksimal. Semoga bermanfaat. Salam. Kenapa, Ben?